Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TI3A akan mempresentasikan proyek akhir kami dengan judul Big Data Analytics, Analisis Pola Kriminalitas di Los Angeles menggunakan PySpark. Sebelum lanjut ke hasil dan pembahasan dari analisis yang telah kami lakukan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karna Wimalakinanti dengan NIM 433222011. Tugas saya pada proyek akhir ini yaitu melakukan pencarian dataset, latar belakang, eksplorasi data, serta pertanyaan bisnis tentang proyek ini. Yang pertama akan kita bahas pada proyek besar kali ini yaitu di bagian pendahuluan. Terdapat latar belakang dan juga penjelasan permasalahan. Untuk latar belakangnya yaitu kejahatan merupakan isu sosial yang kompleks dan menjadi tantangan besar bagi kota-kota metropolitan di seluruh dunia, tidak terkecuali di kota Los Angeles. Tingginya kriminalitas tidak hanya mengancam keamanan warga, tetapi juga membebani sumber daya penegak hukum. Di era digital saat ini, data menjadi aset krusial untuk memahami dinamika kejahatan. Dengan menganalisis data kriminal historis dalam jumlah besar, kita dapat menemukan pola-pola tersembunyi, mengidentifikasi tren, dan mengenali faktor-faktor yang berkorelasi dengan aktivitas kejahatan. Proyek yang kami kerjakan ini bertujuan untuk memanfaatkan data kriminal publik dari kota Los Angeles untuk melakukan analisis mendalam. Permasalahan utama yang ingin dipecahkan adalah bagaimana mengubah data mentah kejahatan menjadi wawasan strategis. Wawasan ini diharapkan dapat membantu upaya penegakan hukum kejahatan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif bagi lembaga penegak hukum, misalnya dalam alokasi sumber daya patroli atau perancangan program keamanan yang berbasis komunitas. Untuk yang selanjutnya itu ada pertanyaan bisnis. Untuk yang pertama yaitu apa saja jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Los Angeles dari tahun 2020 hingga sekarang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tren kejahatan berubah berdasarkan waktu, termasuk jam, hari dalam seminggu, dan bulan. Untuk yang ketiga, area atau wilayah di mana Los Angeles yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu, apakah ada hubungan antara jenis kejahatan dengan demografi korban, seperti umur dan jenis kelamin? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, dapatkah kita membangun sebuah model untuk memprediksi kategori kejahatan berdasarkan lokasi dan waktu kejadian? Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan dataset. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Crime Data from 2020 to Present yang bersumber dari portal data terbuka Kota Los Angeles dan tersedia di Kaggle. Dataset ini berisi catatan laporan kejahatan yang ditangani oleh Departemen Kepolisian Los Angeles, LAPD. Dataset ini terdiri dari lebih dari 900 baris dan 28 kolom, mencakup data dari 1 Januari 2020 hingga saat ini. Setiap baris merepresentasikan satu insiden kejahatan yang dilaporkan. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas penjelasan fitur utama. Yang pertama ada DR_no, ini merupakan nomor unik untuk setiap laporan kejahatan. Untuk yang selanjutnya itu ada DATE_RPTD, ini merupakan tanggal kejadian ketika kejahatan dilaporkan ke polisi. Untuk yang ketiga itu ada date OCC, ini merupakan tanggal ketika kejahatan sebenarnya terjadi. Dan time OCC ini termasuk ke dalam waktu kejadian di mana kejahatan tersebut terjadi dan seterusnya. Yang selanjutnya kita akan masuk ke eksplorasi data atau EDA. Untuk melakukan ini semua kita perlu menginstal PySpark. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan yaitu install PySpark. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengaktifkan session aplikasi Spark dengan nama aplikasi Proyek Analisis Kriminalitas LA. Dan yang selanjutnya, mengkoneksikan collab dengan Drive menggunakan DriveMoon. Setelah membaca dataset yang ada di Drive, lalu masuk ke memahami struktur dan tipe data. Untuk yang pertama, yaitu ada membaca skema data. Lalu yang kedua yaitu menampilkan jumlah baris dan kolom, dan yang terakhir yaitu melampirkan 5 baris teratas. Dan dari hasil yang kita dapatkan yaitu dataset ini terdiri dari 28 kolom yang mencakup berbagai tipe informasi seperti ID laporan, DR_no, deskripsi kejahatan, CRM, CDDS, dan data demografi korban, FICX, serta data lokasi, area name, LAT, dan LON. Kolom tanggal seperti date OCC masih bertipe string dan perlu diubah untuk analisis berbagai waktu. Lalu selanjutnya ukuran data.
Dengan 802.956 baris, dataset ini tergolong besar dan sangat cocok untuk diolah dengan PySpark. Setiap baris merepresentasikan satu laporan kejahatan. Untuk isi data, 5 baris pertama menunjukkan contoh nyata dari isi data. Kita bisa melihat detail setiap insiden seperti battery simple assault yang terjadi di single family dwelling. Terlihat juga adanya data yang perlu dibersihkan seperti nilai kosong pada VIC dan banyaknya nilai nol pada kolom weapon, desk, dan cross street. Untuk yang selanjutnya, kita melakukan pengecekan nilai nol. Hasilnya adalah kolom-kolom utama seperti jenis kejahatan, tanggal, dan lokasi. Datanya lengkap dan bisa langsung diandalkan. Namun, kolom-kolom lain seperti deskripsi senjata, weapon desk, dan info jalanan tambahan cross street sangat banyak data kosongnya. Lebih dari 500.000 data, yang berarti informasi ini sering tidak tercatat. Ini adalah hal yang penting yang perlu ditangani saat pembersihan data. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada koordinasi lokasi. Terdapat data lokasi yang tidak valid, yaitu nilai 0,0 pada latitude dan longitude. Nilai titik koordinat 0,0 berada di Samudra Atlantik, bukan di Los Angeles, sehingga data ini juga harus dibersihkan sebelum melakukan analisis spasial. Dan selanjutnya ini menampilkan kolom kategorikal seperti distribusi jenis kejahatan, distribusi kejahatan per wilayah, dan distribusi lokasi kejadian. Dan didapatkan hasil jenis kejahatan teratas, yaitu kejahatan yang paling sering dilaporkan adalah yang terkait dengan kendaraan, dengan pencurian kendaraan menempati urutan pertama. Selain itu, penyerangan dan pencurian identitas juga sangat umum terjadi. Wilayah paling rawan yaitu wilayah sentral, dan wilayah yang paling rawan terjadinya kejahatan ini yaitu wilayah sentral, dan 77th Street adalah dua area dengan jumlah laporan kejahatan tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas kriminal di Los Angeles. Dan sedangkan lokasi kejadian yang paling umum yaitu kejahatan paling sering terjadi di jalanan dengan selisih yang sangat signifikan. Setelah itu, area pemukiman seperti rumah tinggal dan apartemen menjadi lokasi paling umum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Aminta dengan NIM 433222017. Untuk bagian pengerjaan saya yaitu pembersihan data dan transformasi dan enrichment. Untuk tahap pertama, kita melakukan featuring engineering atau rekayasa fitur dari waktu. Nah, jadi jika kita lihat dari kolom .occ, formatnya itu masih berupa string. Nah, model tidak bisa memahami teks, jadi kita mengubah menjadi format timestamp yang sesungguhnya menggunakan fungsi toTimesTom. Selanjutnya kita punya timestamp, lalu kita ekstrak informasi. Di sini kita membuat kolom baru, misal kejadian waktu, nanti berubah menjadi waktu, nanti berubah jadi jam 0 sampai jam 23. Terus selanjutnya hari, dari Senin sampai Minggu menjadi 1 sampai 7. Yang terakhir bulan, dari Januari sampai Desember menjadi 1 sampai 12. Selanjutnya kita menambah kolom part of day. Kita mengelompokkan jam-jam menjadi sebuah kategori: pagi, siang, dan sore, dan terakhir malam. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan akurasi. Untuk selanjutnya yaitu pembersihan data dari anomali. Yang pertama, kita memilih kolom untuk mengurangi noise dan membuat proses lebih efisien. Kemudian kita mengganti nama kolom untuk menghilangkan spasinya. Untuk langkah selanjutnya, ini adalah langkah yang paling penting, yaitu memfilter data dari anomali. Kita membuang baris di mana umur korban bernilai negatif karena itu tidak mungkin, dan kita juga membuang data di mana lintang
bintang dan bujur menjadi 0.0 karena seringkali nilai default, karena ini adalah nilai default atau data yang rusak. Maka ini untuk menjaga kualitas data kita tetap baik. Untuk tahap ketiga yaitu mengenali nilai kosong. Pertama, kita mengkategorikan nilai seperti victim sex dan victim decent dengan kategori baru yaitu no weapon dan unknown. Ini lebih baik daripada menghilangkan data keseluruhan. Untuk selanjutnya, kolom numerik seperti victim age, kita menggunakan imputasi. Kita menggunakan kelas imputer dari Spark ML untuk mengisi nilai kosong dengan median dari semua umur korban yang ada. Median ini dipilih karena lebih tahan terhadap nilai ekstrim atau outlier dibandingkan rata-rata. Untuk yang terakhir, kita melakukan upaya pengisian. Kita melakukan pemisahan dan menghapus baris manapun yang masih memiliki nilai kosong di kolom-kolom yang sangat dibutuhkan atau kritis. Untuk tahap terakhir yaitu mengubah fitur menjadi satu vektor numerik. Yang pertama, kita dari string index itu mengubah setiap nilai teks atau kategori, misal dari pagi siang menjadi 0 dan 1. Untuk selanjutnya, dari one hot equation mengambil indeks numerik dan mengubah menjadi vektor biner. Ini penting untuk mencegah model salah mengartikan bahwa ada hubungan urutan antara kategori, misalnya siang lebih besar dari pagi. Selanjutnya, vektor assembler ini tugasnya untuk mengumpulkan semua fitur numerik termasuk fitur asli seperti hot dan victim age serta hasil dari one hot encoding dan digabungkan menjadi satu di kolom vektor tunggal bernama feature. Untuk terakhir, bagian akhir, kita memilih dua data frame di final kita, yaitu features dan label. Untuk fitur, vektor gabungan yang berisi semua informasi dari fitur-fitur yang telah kita input, dan label yaitu kolom target, yaitu jenis kejahatan yang sudah diubah menjadi format numerik oleh stringer index. Data frame ini nanti akan dimasukkan ke algoritma machine learning untuk dilakukan pemrosesan. Baik. Untuk selanjutnya kita melakukan visualisasi data. Selanjutnya kita akan membahas visualisasi data. Yang pertama, kita itu melihat kolom date yang formatnya masih berupa teks atau string. Kita ubah menjadi timestamp. Selanjutnya kita bisa mengekstrak informasi timestamps ini
Selanjutnya kita akan membahas visualisasi data. Pertama kita import library dari matplotlib, kita inisiasi menjadi plt dan seaborn menjadi sns. Jadi kita menulis pustaka yang diperlukan. Selanjutnya kita membahas tentang visualisasi data. Di sini kita mulai dari distrik kejahatan dengan limit 20. Kita melakukan visualisasi menggunakan PySpark. Untuk distribusi kejahatan dengan limit 20 diasumsikan ke distribusi kejahatan ini nanti akan diurutkan oleh PySpark untuk mengambil 20 jenis kejahatan teratas. Ini untuk bagian lainnya semua akan mengambil dari 20. Ini pian ya. Akan saya Muhammad Salamun dengan NIM 433222018 serta tugas saya yaitu melakukan transformasi, enrichment, dan pemodelan dari big data. Yang pertama itu ada transformasi. Nah di sini tuh ada kode dari initial categorical calls ini untuk mengecek apakah kolom kategorikal ada di data df clean dan punya lebih dari satu nilai unik, dan hanya kolom yang valid ditambahkan ke valid categorical calls ini. Setelah itu ada label dan indexing. Nah ini untuk mengubah nilai string menjadi angka untuk fitur categorical dan juga label. Selanjutnya ada one hot encoding. Di sini fungsinya itu untuk fungsinya untuk mengubah indeks kategori menjadi vektor biner atau one hot agar bisa diproses model. Lalu di sini ada kode numeric calls sampai vektor assembler. Ini tuh untuk menggabungkan fitur numerik dan hasil encoding ke dalam satu kolom features. Selanjutnya ada pipeline transformasi. Nah di sini itu pipeline untuk membuat pipeline dari semua proses processing dan menjalankan pipeline untuk menghasilkan DF model yang siap digunakan untuk pelatihan model. Nanti itu transformasi dan enrichment itu bakal masuk ke variabel DF model. Variabel ini nanti bakal jadi variabel yang siap untuk di training. DF model itu berisi features, berisi gabungan fitur siap model dan label yang berisi hasil indexing dari crime description. Di sini ada hasil dari kode-kode yang ada di atas. Dan ini ada modeling data. Yang pertama itu menggunakan data yang sudah siap. Nah di sini ada data yang sudah siap DF sampel. Lalu ada pembagian data, time split. Di sini menggunakan data 70% untuk data training dan 3% untuk data testing. Lalu di sini definisi model menggunakan parameter grid untuk tuning, menggunakan random forest classifier karena mendukung multi class. Harusnya menggunakan parameter random forest. Lalu menyiapkan evaluator, tetap menggunakan advanced score sebagai metode evaluasi, menggunakan cross validator
Nah, di sini karena menggunakan cross validator, jadinya harus ada volt. Di sini saya menggunakan 3 volt sebagai validasi. Karena datanya itu sangat banyak, sekitar 800.000, sehingga voltnya cukup 3 saja untuk menghemat waktu. Setelah itu selain menghemat waktu juga untuk efisiensi dari komputer saya. Lalu ada melatih cross validator di sini di CV model dan CV train data. Setelah itu melakukan prediksi dengan model terbaik. Lalu evaluasi performa model terbaik. Setelah semua selesai, itu menampilkan parameter terbaik yang ditemukan. Nah, di sini ada hasil-hasilnya. Nah, di sini kenapa menjadi 42,41%? Mungkin ada beberapa penyebabnya seperti data tidak seimbang, terus ada terlalu banyak kelas atau multi class problem, lalu fiturnya tuh kurang informatif, dan ada juga overfitting pada data training, data tidak bersih sepenuhnya, serta parameter model belum optimal. Dan di sini ada parameter terbaik yang ditemukan, yaitu 650 maxdip 10. Untuk penjelasan hasil analisis prediktif, kita bisa lihat sama seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Oke, cukup sekian. Terima kasih.